Hello guys, welcome to our school YouTube channel For Griska Channel. Yeay. Hai guys, welcome back sama aku Meta. Nah sekarang aku lagi sama kakak ganteng dan juga adik cantik dari Ekstra PMR for Griska. PMR for Griska. Oke. Sebelum itu kak, apa sih itu PMR kak? PMR itu kalau disingkat ya Palang Merah Remaja, atau bisa dikenal juga kalau di PMI ya. PMI itu disebut juga Palang Merah Indonesia. Lebih dikenal Ya, Palang Merah Indonesia biasanya kak ya. Ya. Oke, kak udah tahu belum aku undang ke sini buat ngapain? Belum tahu sih Belum sebenarnya. tahu. Ya. Oke. Aku hari ini pengen ngajak kakak ngobrol-ngobrol sedikit tentang seputaran tentang Ekstra ya. Iya. Nah, tapi sebelum itu nih, aku mau kakak sama adik kenalan dulu sama penonton biar nggak pada bingung siapa sih nama kakak ini gitu. Silakan dari Kak Widi dulu boleh. Oke. Halo Dek, perkenalkan nama kakak Imade Agus Widiana. Kebetulan juga kakak alumni Forgiska. Ya, kakak juga tamat di sini itu terakhir tahun 2015. Ya. Nah, kebetulan juga dulu kakak juga angkatan PMR angkatan 5. Jauh ya, jauh banget saudara angkatan 5 ya. Oke. Jadi pembina di sini. Ya, jadi setelah tamat basa-basi dulu sedikit setelah tamat ya. Tamat waktu itu belum ngajar sih waktu tamat. Tapi ada juga dulu pembina juga alumni, kebetulan alumni sini juga angkatan pertama ya. Seangkatan juga sama Kak Dharma, namanya Kak Rama. Hai Kak Rama. Oke, Ya, say hi. ya waktu itu kakak sewaktu tamat di sini ada event PMR diundang main seperti ulang tahun, acara apa penting dari adik-adiknya berbagai angkatan. Di waktu itu di calling lewat SMS, BBM ya zaman dulu ya, ngetrennya BBM ya. Iya, iya. Ya. Waktu itu, "Hai Kak Widi bisa datang main ke sekolah, adik juga punya acara buat ini." Kakak dari adik ngundang kakak untuk mainnya. Dari itulah main-main sering lah, ingin tahu lah perkembangan PMR setelah tamat dari sini. Ya sambil belajar lah dari kakak-kakaknya juga sebelumnya gitu loh. Jadi itu sih pengalamannya waktu PMR. Oke, Nah, jadi itulah. sering kayak diundang-undang Iya, walaupun udah lulus ya. Oke, itu hampir biasanya sering. emang udah tradisi sih OSIS PMR kan Iya. seperti itu ya kan. Dari dulu lah mempererat kita bertiga Iya, bareng-bareng karena dan kan, bergandengan tangan. kalau misalnya kegiatan sekolah kan memang mereka bertiga selalu bareng gitu Iya. kan kak ya. Oke, Intan silakan boleh kenalan dulu. Yuk. Halo, perkenalkan nama saya Nikade Intan Wahyuni dari kelas 11 TB1. Di sini Intan di PMR sendiri, Intan menjabat sebagai sekretaris. Sekretaris. Oke, mau nanya dikit. Kenapa nggak pilih jadi ketua? Kenapa sekretaris? Karena waktu misalnya kita pertama kali itu kan ada pendaftaran, Iya. itu kebetulan Intan pilihnya jabatannya sekretaris. Oh, pilihnya emang sekretaris Iya. gitu. Langsung. Lebih minat ke Kenapa nggak ketua? Aduh, Kenapa? kayak lebih gimana ya? Ya lebih seneng aja gitu. Lebih senang nulis Ya. gitu ya, administrasi. Oke. Intan angkatan berapa Tan? Kebetulan Intan angkatan 12. 12. Berarti sekarang PMR udah 12 tahun ya 12 kak ya. tahun ya. Nah, mau nanya nih kak, apa sih kira-kira yang melatar belakangi berdirinya PMR, Ekstra PMR itu di SMK Negeri 4 Denpasar? Ya. Boleh ceritain sedikit Iya. aja. Waktu berdiri PMR di SMK Negeri 4 itu tahun 2009, itu bertepatan di bulan Agustus ya. Ya tentunya itu sebenarnya tanggal 16 Agustus tahun 2019. Nah kebetulan pas tahun 2009 itu pendiri PMR-nya itu dari angkatan pertama itu kebetulan juga mengajar di sini juga Ekstra, yaitu Making Bed Kak Dharma. Dharma. Ya, Iya. hai Kak Dharma. Itu angkatan pertama, kebetulan juga Kak Dharmanya menjadi ketua PMR waktu itu ya.
waktu itu diresmikan langsung oleh markas PMI dan sekolah waktu itu. Dari konon cerita dari kakak-kakak sebelumnya sama Kak Gusti juga dari markas PMI itu. Oh, jadi kakak udah sempet nanya-nanya sama Kak Dharma gitu, Kak kenapa sih dulu bisa berdiri Ekstra PMR di sini? Berarti kakak udah sempet nanya-nanya sama Kak Dharma. Dari Kak Dharma itu sekilas sih dapat cerita-cerita sedikit aja ya, karena kalau di berdirinya PMR itu kan di bidang kesehatannya tentunya tentang kita untuk menolong sesama, bakti sosial, ya kekeluargaan, itulah paling penting kita untuk di bidang kesehatan tentunya, menolong orang lah. Baik itu sakit, suka maupun duka kebersamaan kita di PMR sebenarnya. Ya. Oke, jadi itu sekilas tentang berdirinya PMR di SMK Pegri 4 Denpasar. Nah, sekarang kan kakak nih udah resmi jadi pembina kan. Berapa tahun Kak? Udah berapa tahun? Kurang lebih kalau terhitung 4 tahun ya. Udah 4 tahun. 4 tahun. Nah, saat mengajar itu kakak pertengahan mengajar di angkatan 8 sama 9 waktu itu datang. 8, 9. Ya, kebetulan Kak Rama itu resign untuk mengajar, lebih fokus ke jenjang untuk pekerjaannya. Dan waktu itu udah juga mau punya planning juga, Kak Rama juga sudah berkeluarga. Ya, itulah ditunjuk waktu itu spontan ya, waktu sering main ke sekolah waktu itu. Kak Rama bilang ini, Fit mau ngajar. Sebenarnya sih kaget ya. Kenapa Kak Rama bisa menunjuk langsung gitu loh. Sedangkan saya juga belum berwawasan luas juga. Tapi semenjak itu ditunjuk, yang namanya belajar nggak ada berhentinya ya. Belajar sama Kak Rama, main ke PMI, dan banyak hal lah kita bertanya-tanya tentang PMR untuk kedepannya gitu. Jadi pas kakak mau ngajar nggak, kakak langsung terima apa beberapa harinya sih mikir-mikir dulu gitu? Waktu itu sih masih mikir-mikir dulu ya. Mikir-mikir dulu. Oke. Intinya pada saat itu mengajar itu gimana caranya untuk mendekatkan diri lagi kepada adik-adiknya itu, senyamannya adik-adiknya dulu waktu itu ya. Waktu itu kakak sebenarnya inginlah bertanya ke adik-adiknya. Waktu itu nyaman enggak selama kakak datang, ingin berkenalan luas juga. Nah, setelah dipikir-pikir, ya saya coba Kak, dan minta doanya waktu itu sama kakak biar semoga kedepannya makin berjalan lancar terus, semakin angkatannya terus tetap PMR itu ada selalu gitu. Oke, jadi 2009 kakak resmi jadi pembina PMR. Bukan 2009 sih, waktu itu resminya tahun 2016. Oh 16, iya 2009 pas kebentuknya 2016 kakak langsung resmi ditunjuk jadi pembina PMR. Oke, Kak, aku kan sering nih, kan OSIS nih, sering juga ngelihat kakak kayak, kan ya PMR kan bidangnya kesehatan tuh ya. Nolong-nolong orang tuh, ada yang pingsan langsung digotong gitu kan, tiba-tiba lari pingsan nih gitu, terus PMR tiba-tiba kayak apa ya, gerombolan gitu langsung ngangkat kan bareng. Itu emang kakak udah praktekin pas di ekstra, pas di kegiatannya gitu? Kalau di ekstra PMR itu memang sih kita dominan, kalau kita kan tingkat wira ya SMK atau SMA itu kita tingkat wira. Nah itu lebih banyak kita sebenarnya lebih banyak praktek sebenarnya. Praktek. Nah saat ngajar itu banyak sih, sebelum kita mengajar untuk praktek itu kita lebih fokus dulu ke semester awal tuh kakak mengajarnya materi dulu. Ya biar dipahami dulu materinya, step by stepnya tak kasih. Nah semenjak itu sekilas tak ajarin untuk praktek pingsan dulu. Itu kan pingsan paling hal yang utama sebenarnya ya, ada berperan itu pertolongan pertama. Nah setelah itu semester 2 baru banyak sekali sih praktek-praktek kita terjunkan. Iya, praktek. Apa aja Kak, kan tadi pingsan gitu kakak, pas kelas Intan sekarang udah kelas kan 10 nih, Intan dulu 10 kan. Apa aja sih praktek dasar pas kelas 10 yang dikasih sama PMR yang baru aja menjabat gitu? Kalau prakteknya itu sih sebenarnya ada sekilas seberapa ya, terhitung lumayan banyak ya. Yang paling dominan itu pertolongan pertama itu sih pingsan. Ya ada praktek PLNB, ada praktek itu pembalutan tentunya pembalutan itu ada luka, baik luka di luar ya. Pembalutan, ada pembidaian itu ada patah tangan, patah kaki tentunya. Ya itu dibalut ya, biasanya dipakai bidai. Dan kuncinya setelah biasanya udah diobati tentunya ya,
pasti kakak ajarin biasanya namanya praktek pengangkutan. Ya, pengangkutan itu bukan langsung diangkut itu ya, bukan sembarangan. Itu ada teori dan step by stepnya sebenarnya, biar tidak salah mengangkut. Biasanya pakai tandu gitu. Iya, pakai tandu, ya tandu. Ingat pas di kemah itu. Iya, pakai tandu. Ada yang pingsan, turun bawa tandu gitu kan. Tentang pingsan dan lain sebagainya itu kan udah kakak ajarkan tentang sama adik-adik ya. Nah, terus biasanya nih kan PMR tuh ada kayak ikut lomba-lomba gitu kan biasanya. Lomba apa aja sih Kak yang udah pernah kakak ikutin? Nih yang kakak tahu kan kakak udah 4 tahun ya jadinya 4 tahun ya. 4 tahun nih kakak jadi pembina. Kira-kira lomba apa aja yang pernah diikutin sama PMR nih Kak? Kalau lomba PMR yang paling diikuti sudah pernah terjalani ya. Waktu ini pernah mengikuti lomba Jumbara. Ya, Jumbara. Jumbara itu diadakan di Margarano selama 1 minggu. 1 minggu ya. Wow. Jumbara, jumpa bakti gembira tentunya. Nah, di sana banyak sekali momennya berkesan ya untuk adik-adiknya. Itu apalagi memang Jumbara itu paling sering dilakukan biasanya. Sama halnya juga seperti jambore sebenarnya. Jambore ya. Itu Jumbara. Nah, selain Jumbara juga kita pernah mengikuti lomba jurnalistik kemarin. Jurnalistik. Dan paling terbanyak ikuti lomba itu biasanya di pertolongan pertama. Ya, PP tentunya paling sering itu PP lomba-lombanya. Jumbara itu satu sekolah se-Bali atau se-Denpasar gitu. Waktu itu Jumbaranya area Kota Denpasar. Tingkat SD mula, SMP madya, SMK SMA-nya Wiranya gitu. 1 minggu itu kegiatannya apa aja? Kebetulan aku nengok waktu itu kan sempat nengok Jumbara gitu. Jumbara itu biasanya banyak banget kegiatannya ya. Bukan kita lagi untuk fokus ke lomba, tapi kita lebih banyak untuk kekeluargaan, lebih akrab sama semua PMR yang ada di sekolah-sekolah ya. Tentunya itu sih. Lomba dalam berkesan itu kita bisa bermain, refreshing, sebenarnya bercanda ria gitu. Sebenarnya banyak banget momennya indah waktu itu ya. Intan ikut waktu itu? Enggak, belum. Belum ya, lupa. Belum. Tahun ini diadain Kak? Sebenarnya tahun ini sebenarnya ada Jumbara tingkat provinsi. Karena kebetulan situasi sudah menyerang pandemi ya. Jadi apapun acara susah, jadi tidak disanakan dulu katanya Jumbara provinsinya. Di keep dulu, nanti pasti akan diadakan gitu. Mudah-mudahan Kak pandeminya segera berakhir biar kegiatan-kegiatan tuh berjalan dengan lancar, perekrutan juga ya Kak. Kita kan belum perekrutan angkatan yang sekarang 13 ya. Belum. Oke. Tadi ngomongin soal prestasi nih Kak. Kira-kira kan pasti Kakak ada nih momen yang paling Kakak suka mungkin ya. Kira-kira pas Kakak pas PMR menang, sebutin satu lomba aja deh yang paling berkesan menurut kalian itu pas kalian dapat juara gitu. Waktu berkesan paling dapat juara itu sebenarnya sama adik-adiknya itu waktu saya tanya-tanya kepada adik-adiknya, dia lebih berkesan di Jumbara. Yang momennya pertama kali mengikuti ya Jumbara itu prestasinya sih 3 penghargaan kita bawa pulang ya. 3. Itu waktu itu pialanya juara 3 kontingen teladan. Dan kebetulan paduan suaranya juga juara 3. Ya, dan ada juga teruni teramah kita bawa pulang ya. Itu yang mendapatkan teruni teramah itu dari Nopik Martini Happy ya itu. Ketua PMR angkatan 10 Nopik ya gitu. Intan belum ada pengalaman juara ya. Belum. Kalau misalnya di angkatan Intan udah pernah belum ikut lomba gitu atau enggak bawa piala buat sekolah gitu? Udah. Pas lomba apa? Lomba waktu itu di waktu acara ada tentang hari relawan, lomba jurnalistik. Kebetulan kita dapat juara 2. Juara 2 Kota Denpasar untuk PMR. Jurnalistik itu kira-kira kalian waktu lomba tuh apa aja sih persiapannya? 2 sih sebenarnya Kak. 2. Yang pertama itu ada tentang kegiatan kita sehari-hari, kegiatan ekstra mungkin praktek. Yang kedua itu ada video berita. Jadi waktu itu sih Intan sempet kayak jadi pembawa berita.
Kayak kita buat berita, kita kegiatan kita di sekolah apa aja, tapi kebetulan kita nggak ngambil tema kegiatan di sekolah, kita ambil tema untuk di luar. Kayak misalnya berita kecelakaan, waktu itu kita pakai kebakaran. Itu jadi akhirnya meraih juara 2 tuh. Itu juaranya jurnalistik, tapi yang lomba berita kita belum sempat dapat juara. Oh iya, nggak apa-apa, yang penting udah boyong 1 piala ya? 1 piala, nggak apa-apa Tan. Sekarang kan Intan lagi angkatan Intan belum ada kegiatan karena masa pandemi ini, yang udah bawa 1 piala kan. Udah ada belum sih persiapan untuk perekrutan angkatan selanjutnya itu? Kira-kira udah ada? Untuk perekrutannya kita masih cari, untuk kita masih nyari anggota. Karena kan situasi kayak gini tuh susah untuk kita kontak fisik sama yang lain, itu susah. Jadi kan mereka jadinya nggak tahu di PMR tuh apa aja sih, kayak gimana aja sih kegiatan. Jadi kita berusaha untuk nunjukin apa aja sih kegiatan kita di PMR. Kayak buat brosur gitu ya? Iya, semacam itu. Oke. Selama 1 tahun menjabat, kakak kan udah 4 tahun ya. Kak Widi dulu ya, dulu ya. Kakak kan udah 4 tahun nih Kak. Kira-kira ada nggak sih Kak suka duka selama kakak jadi pembina itu? Kira-kira apa aja? Kan pasti ada kan? Ada. Kalau suka sama waktu mengajar itu ya, senangnya kakak itu banyak bercanda sama mereka, berdekatan diri ya. Respect lah untuk mereka, menemani mereka saat kumpul bersama kekeluargaan. Apapun itu sukanya itu paling banyak ya ngobrol sama mereka, lebih mendekatkan diri untuk mereka ya tentunya adik-adiknya biar tahulah gimana adik-adiknya gitu loh, saya sebenarnya sukanya. Nah kalau duka sih sampai sejauh ini tidak pernah ada rasa duka ya, namanya paling banyak lebih senangnya itu kesukanya. Kalau duka belum ada sih. Duka belum ada? Belum ada. Beneran Kak? Beneran belum ada dukanya. Berarti hidup kakak tuh fun ya? Ya fun banget ya. Kelihatan sih dari orangnya ya. Kakak ramah, terus senyum terus gitu loh, kayak nggak pernah lebih beban, banyak sukanya gitu loh. Kalau duka mau gimana adiknya ya senyum aja lah gitu loh ya. Kayak dibawa santai aja ya Kak ya. Misalnya paling terakhir sih waktu ini adik-adiknya kalau misalnya intern kalau ada permasalahan masalah itu pasti ada ya. Tapi gimana caranya berusaha untuk menyelesaikannya, tapi saya lebih ngajak mereka untuk biar tidak tegang, ngajak bercanda lah gitu. Biar tidak menonton untuk tegang-tegang banget gitu adik-adiknya gitu. Bawa santai aja. Ya, bawa santai, enjoy tentunya ya. Oke, Intan kan sekretaris. Punya atasan, pasti ketua kan. Atau enggak mungkin agak susah ngendel anggota kalau anggota ada ngumpul apa gitu kan, berkas-berkas atau dan lain sebagainya. Kira-kira Intan ada nggak sih suka dukanya, walaupun mungkin Intan sedikit kegiatan, angkatan Intan sedikit kegiatan karena masa pandemi, tapi kan sempat kan punya waktu itu kesempatan dari menjabat mungkin 2 bulan sampai 3 bulan Intan punya kesempatan buat berkegiatan kan angkatan Intan. Mungkin ada nggak sih suka duka yang Intan punya selama Intan menjabat gitu? Kalau suka sih pastinya ya suka bisa lebih banyak punya teman, jadinya lebih akrab, walaupun kita beda kelas jadi kita lebih akrab sama untuk kelas-kelas yang lain gitu. Kalau ribet, misalnya masalah ribet untuk jadi sekre itu nggak sama sekali, karena gimana ya, karena mungkin dari kitanya sendiri, kesenangannya kita sendiri, jadi kita ngerasa lebih ya suka aja ngejalaninnya gitu. Kalau dukanya enggak sih. Enggak ada duka. Wah, ini anak-anak PMR enggak punya duka nih ya gitu. Padahal happy aja gitu ya. Happy aja gitu. Kadang kita lebih susah ditebak gitu loh. Susah ditebak paling banyak, susah ditebak gitu. Yakin Tan enggak punya duka gitu. Kadang misalkan kamu sekretaris nih, kakak pengalaman jadi ketua. Ini deadline harus selesai. Sini kamu ngetik harus selesai, pokoknya besok harus selesai gitu. Kamu nggak pernah merasa itu beban buat kamu gitu? Nggak, mungkin ya itu dah Kak, karena kemauan kita sendiri jadinya ya fun aja gitu. Jadi karena kamu mendapatkan jabatan yang kamu inginkan ya dari awal ya, makanya kamu kayak nggak pernah berat. Kakak kira kamu bakal ngomong tuh kayak kalau dikasih deadline sama ketua nih harus besok selesai nih, itu sih yang jadi beban buat aku. Kakak kira kamu bakal ngomong kayak gitu loh, bener? Ternyata enggak ya. Jadi kamu fun gitu aja. Karena ya emang sih jabatannya yang dia suka gitu kan. Oke,
Sekarang kan belum ada perekrutan nih, tapi kalian masih berusaha untuk mencari junior gitu kan. Kira-kira kalian ada nggak sih yang mau disampaikan buat junior? Kan nanti bakal ditonton nih sama adik-adiknya pasti kan. Ada nggak sih yang mau kalian sampaikan biar mereka tuh mau gabung sama kalian gitu? Kira-kira ada yang mau kalian sampaikan? Silahkan dari Kak Widi ataupun Kak Intan. Intan. Dari Intan dulu. Dari Intan. Oke, silakan. Kalau yang disampaikan itu cuman ya kita kasih tahu untuk adiknya kegiatan kita di PMR apa aja. Itu enggak gimana ya, kalau mereka mikir misalnya di PMR tuh mungkin lebih kesehariannya lebih banyak di sekolah. Itu tergantung dari kita sendiri aja sih kan. Kalau misalnya dari kita sendiri, kalau misalnya kaliannya lebih senang punya kegiatan di sekolah ya gabung sama PMR gitu. Atau kalian lebih suka ke materi-materi tentang pertolongan pertama, kalian pengen tahu apa aja sih yang mungkin belum pernah, atau yang SMP mungkin yang udah pernah, kalian bisa lanjut ke PMR Wira gitu. Oke, dari Kak Widi apa nih Kak kira-kira? Kalau dari kakak mungkin kalau adik-adik ya salam juga untuk bagi yang baru kelas 10 ingin bergabung kepada kami ke PMR Porgiska tentunya ya. Ya dari kakak sih bukan harus dipaksa atau gimana, cuman dari niat hati ke hati ya. Ini kita tentang sosial, gimana caranya kita menolong seseorang ya. Nah dari kakak, kalau misalnya adik sudah pernah nih berpengalaman nih dari ikut PMR dari SD di tingkat mula, SMP, Madya, ayo gabung sama kami di tingkat Wira juga. Nah bagi adik-adik juga yang belum pernah ada pengalaman juga, ayo cari pengalaman yang baru lah gitu. Istilahnya juga kita lebih rajin untuk sekolah tentunya, disiplin tentunya juga gitu. OSIS PMR KSPAN itu memang harus rajin di sekolah ya. Dari dulu memang dari masanya kakak juga itu, dari masa bangku sekolah pun juga kebersamaannya bersama banget. Persaudaraannya dari OSIS PMR KSPAN itu erat banget lah. Karena gitu. Kan sering kerja bareng juga ya Kak ya. Oke, mungkin kakak bisa tadi di luar dari kegiatan-kegiatan Jumbara dan juga ekstra materi praktek, ada nggak sih Kak kegiatan yang di luar itu gitu? Mungkin kan kalian kayak ulang tahun atau apa dan segala macam, bisa dikasih tahu mungkin sama adik-adiknya. Waktu kalau kesan PMR-nya, kalau acara di luar tuh biasanya lebih sering kita mengadakan, biasanya setiap tahun tuh kita mengadakan ulang tahun PMR, anniversary PMR Porgiska tentunya ya. Itu berbagai macam acara sih, setiap tahunnya bisa berbeda-beda. Waktu itu pernah juga di ulang tahun di acara sekolah kita ngadain di restoran, sederhana mungkin ya, yang istilahnya kita merayakan tentunya, isi potong kue, tiup lilin. Nah yang kedua itu kita paling sering baksos. Ya, bakti sosial itu kita ke panti asuhan tentunya. Itu di sana kita biasanya berbagi kepada panti asuhan ya, baik berupa pakaian, buku, majalah atau apapun lah yang kitanya istilahnya kita ingin berkesan untuk menolong sesama. Terakhir karena situasi pandemi kemarin ulang tahun PMR angkatan ke-12 itu kita mengadakan acara bagi-bagi masker. Di Renon ya kalau ya, salah. Di Renon sama Puputan Badung tentunya di sana. Ngapain aja Kak bagi-bagi masker? Ya, bagi-bagi masker, dan kita juga mensosialisasikan juga kepada pengunjung tentunya untuk selalu memakai masker dan jangan lupa juga cuci tangan, jaga jarak sesuai anjuran protokol kesehatan juga tentunya ya gitu. Nah, di sana kita banyaklah dari adik-adiknya cari hal-hal yang baru di luar biar nggak selalu di dalam, biar nggak sumpah juga dia adik-adiknya ya gitu. Berarti tadi ada ulang tahun, terus ada baksos dan apa lagi satu? Bagi-bagi masker. Bagi-bagi masker ya, itu. Jadi itu di luar kegiatan ekstra gitu ya. Oke guys, itu dia tadi kegiatan-kegiatan dari ekstra PMR, dan kalian juga ini udah tahuin kakak pembinanya, dan namanya Kak Widi. Nanti kalau misalnya kalian mau lebih dekat lagi sama kakaknya atau mau tanya-tanya deh soal PMR, silahkan nanti mungkin kakak bisa IG-nya apa, mungkin adik-adik ada yang mau nanya gitu. Kalau IG kakak sih Gus Widi 16 ya. Nanti ya di akhirnya ditambahin H aja I 16-nya.
Nah, kalau adik-adik juga mau kepoin juga, nanti bisa DM juga IG PMR-nya kita ya. Apa namanya, Tan? PMR Fordiska. PMR Fordiska. Oke, jadi itu dia tadi aku udah selesai ngobrol-ngobrol sama Kak Widi dan juga Intan seputaran tentang ekstra PMR. Nah, jadi kalau misalnya kalian adik-adik yang masih bingung mau ikut ekstra apa, PMR adalah salah satu ekstra yang ada di SMK PGRI 4 Denpasar. Nah, nanti juga kalau misalnya kalian mau cari informasi yang lengkap tadi udah disampaikan sama kakaknya, IG-nya ada @PMR4Diska. Biasa nggak pakai underscore ya Kak ya. Biasa. Kalian bisa gali-gali informasi dari sana. Apa aja sih kegiatannya? Bener nggak sih ada baksos, ada ulang tahun dan lain sebagainya? Nanti kalian bisa cek di sana. Dan di akhir video ini juga akan ditampilkan link pendaftaran. Nah, jadi kalian bisa langsung aja ya ketik linknya itu, bisa daftar. Udah disiapin kan? Ya. Ntar kita taruh di akhir video. Oke, makasih udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.